Halo, tidak terasa hari ini sudah hari ke-7 saya menjalani masa karantina. Jadi sudah sepertiga jalan, 2 minggu lagi plus nanti seminggu di rumah. Orang-orang banyak bertanya yang WhatsApp atau apa, pertanyaannya senada, bosen nggak, jenuh nggak, itu mencakup dua hal. Jadi bosen, jenuh soal tempat karena kamarnya kecil, sempit, dan soal makanan karena menunya itu sama terus. Dalam arti sayurnya itu forever and ever, terus menerus, itu hanya wortel dan kol putih itu, dan sedikit. Itu membuat bosen nggak, jenuh nggak? Terus saya jawab enggak. Jadi saya waktu ke Jakarta itu karantina di hotel 5 hari, itu mengalami kejenuhan. Jadi enggak tahu kenapa, padahal hotelnya lebih bagus, lebih luas, ada kursi, ada meja, ada sofa, dan cukup besar. Ini kecil sekali, kursi nggak ada, meja nggak ada, untuk gerak itu sempit. Tapi saya tidak bosan, tidak jenuh. Karena apa? Dari awal saya mengingatkan diri saya sendiri, juga ada yang mengingatkan saya bahwa ada yang jauh lebih kurang. Contoh, saya makan tidak ada meja untuk makan, duduk, ini duduk di lantai kayak begini. Ini tempat tidur, saya di bawahnya. Tapi ada banyak orang punya meja, punya kursi untuk duduk, tapi nggak ada makanan untuk dimakan. Kurang bersyukur apa saya? Dan di Hongkong ini juga banyak orang yang tidak memiliki tempat untuk berlindung, nggak punya rumah, gelandangan. Banyak. Mungkin orang mengira di Hongkong enak, nggak ada orang miskin. Banyak. Ada daerah-daerah itu yang betul-betul seperti tempatnya para gelandangan untuk tidur di malam hari. Dan mendapat tempat seperti ini, kecil tapi saya bisa tidur nyenyak, terkadang sulit bangun, itu kurang apa lagi? Maka seminggu ini sungguh saya tidak merasakan jenuh, bosan, tapi karena rasa syukur itu saya bisa menikmati, enjoy, menikmati di kamar ini, karantina ini. Bahkan kemudian ada yang komen ke teman saya kontak gitu, tolong beritahu Romo Aris jangan keenakan di karantina, nanti nggak mau keluar. Ini bahaya juga ya, karena bisa menikmati enak dan nggak mau keluar. Dan saya mencatat atau merenungkan, rasa syukur itu penting untuk semua hal, untuk banyak hal. Rasa syukur itu kalau dengan bahasa sekarang itu bisa menaikkan imun, istilahnya gitu kan. Jadi kita tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas, itu otomatis imun badan akan naik. Dan itu bisa menjadi dasar yang kuat, tenaga yang kuat, antibodi yang bagus untuk hidup kita.
sehari-hari. Maka saya hanya bisa berpesan, enjoy your day. Syukuri tiap rahmat yang kita terima, kecil atau besar, sedikit atau banyak, dan tidak perlu dibandingkan dengan apa yang diraih oleh orang lain. Biasanya persoalan muncul ketika kita mulai membandingkan. Aduh, si A kok begini, dia bisa dapat begini, memperoleh fasilitas begini, kok enak sekali gitu. Ya, itu bagiannya si A. Kita hanya melihat yang di luar. Kita tidak ngerti apa yang ada di dalam hatinya, pergolatannya, apa yang menjadi salibnya. Kita nggak ngerti. Kita hanya melihat yang di luar. Maka mensyukuri apa yang kita terima, yang kita dapat, itu akan jauh lebih bagus dari membanding-bandingkan. Itu pelajaran yang saya petik seminggu ini. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian. God bless.